Bagaimanakah cara merencanakan keuangan keluarga muslim yang baik? Apakah ada panduan detailnya? Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke bab muamalah. Ada 10 pertanyaan dari berbagai daerah dari Bapak Ibu sekalian yang ditujukan kepada Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Kita akan sama-sama mendengarkan pertanyaannya dan jawaban dari beliau. Pertanyaan pertama, Ustadz, datangnya dari Husamuddin Ramadan di Surabaya. Nah, jadi beliau ini bertanya begini, biaya administrasi pembiayaan boleh tidak dibayarkan sebelum transaksi tanda tangan akad selesai? Misalnya soal murabahah rumah. Nah, dari pihak penyelenggara pembiayaan menagih biaya administrasi tersebut ketika mereka menerbitkan surat persetujuan permohonan pembiayaan yang tertera rincian tanggung pembiayaan dan biaya-biaya yang harus ditanggung di awal termasuk administrasi. Nah, cukup jelas, Ustaz, pertanyaannya? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masalah muamalah itu termasuk ke transaksi apapun itu kan pastilah akan memunculkan yang namanya hak dan kewajiban. Terkait keuangan itu ada yang namanya liability, kewajiban keuangan, ya, ada yang namanya hak keuangan. Nah, itu harus jelas dulu, ya kan, sebelum akad dibuat atau apapun istilahnya, SP3 istilahnya ya, surat persetujuan pembiayaan. Nah, jadi hal-hal itu harus jelas. Apa saja yang menjadi keharusan calon mitra, sebutlah calon nasabah. Iya, pertama biaya administrasi, kedua, ketiga, itu jangan sampai ada yang sisipan, sebab itu akan menjadi faktor sengketa. Oh, kita tidak ngakui itu, tidak memasukkannya, kok terus dipungut, kan begitu. Makanya persetujuan dan pencatatan itu penting, dan itu dinas dalam Al-Quran, dalam hadis, ya kan. Innamal bai' antarodin minkum, harus ya suka sama sukanya, terlibat semua kan. Idza tadayantum bidainin la ajalin musamman faktubuh. Jadi dua hal ini ditulis dan ada persetujuan, tentu paham semua kan, tuh, supaya tidak ada masalah ya. Termasuk yang namanya biaya administrasi atau biaya apapun kan begitu, yang berkonsekuensi ada pihak yang harus bayar, gitu kan. Nah, itu dulu lah, posisikan ya. Setelah itu terposisikan, ya, lalu yang namanya biaya administrasi itu adalah ya pengeluaran real cost ya, untuk ya memfasilitasi sebuah perjanjian, sebuah transaksi, sebuah investasi. Ya, mungkin langsung, mungkin melibatkan notaris, mungkin melibatkan yang lain, ya kan. Tapi yaitu untuk memfasilitasi sebuah kontrak. Itulah biaya administrasi real, itu harus real. Ya kan, kalau perlu pakai kwitansi dan di atas materai kalau perlu. Sudah. Jadi semua harus jelas. Oh, keluarlah biaya administrasi sekian. Kapan dibayarnya itu kan soal teknis. Ya. Lazimnya memang ya bersamaan dengan akad biasanya. Kalau lah ini ada keperluan, karena ini ada keperluan untuk memberangkatkan seseorang kemana gitu duluan sebelum tanggal akad ditandatangani, asal disepakati aja boleh kan begitu, asal nanti jangan jadi ditagih lagi, oh belum ya, enggak. Makanya semua itu terkait akad itu antarodin harus disepakati, yaitu kata kuncinya itu ya. Jadi soal ditanggung di awal atau dibayar belakangan, setelah kontraknya selesai baru bayar, boleh itu kan ya. Jadi tapi yang penting tadi itu memposisikan apa itu biaya administrasi, ya kan, dan
apa saja yang harus disepakati antara din ya sebelum akad ditandatangani, ya kan. Ya. Baik, Ustaz. Cukup jelas ya, dan sangat jelas bahkan jawaban dari Ustaz Surahman terkait pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, yang kedua, ini sebelumnya mohon maaf nih Ustaz, pertanyaannya muamalah ini mah agak-agak sedikit panjang Ustaz. Kadang-kadang kalau diringkasnya juga khawatir nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan sama penanyanya gitu ya. Jadi mohon izin saya bacakan seutuhnya. Ustaz, saya mau bertanya, saya jualan baju online, ngambilnya di supplier. Barang dikirim ke saya, baru nanti customer mengambil barang ke saya sambil membayar. Di situ ada ongkir yang menjadi beban pembeli, gitu ya. Nah, bila mana ada satu customer pesan satu baju, ongkirnya dibebankan untuk satu baju tersebut saja. Nah, qadarullahnya yang pesan ini banyak orang, Sat. Kirimnya jadi satu kali aja gitu ya, kurang lebih semacam itu. Nah, boleh tidak apabila saya tetap mengambil tarif ongkirnya per baju, tidak dibagi untuk 2 orang, semisal 1 kilogram muat 2 baju, halal atau haram uangnya dari sisa ongkir tersebut, Sat? Dari Penny Setiasi, Banjarnegara. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada para pihak ini. Satu adalah suppliernya. Ya. Yang kedua adalah buyer. Penjual. Yang ketiga adalah customernya. Nah ya, dalam iklan ya kan biasalah iklan, baik iklan dengan medsos atau apapun kan, bahwa sebagai pembeli dan penjual, karena dia pembeli dan penjual berarti dia itu dalam istilah fikihnya itu simsar, yaitu perantara, atau istilahnya apa tuh, ya dia bukan kayak broker ya gitu ya. Broker. Ya, itu simsar. Samsaroh dibolehkan, artinya yang memperantarai, memfasilitasi antara supplier dengan customer. Nah, supplier tentu banyak ya kan, dan bersaing. Tentu pasang iklan, promo dan lain-lain, bahasanya yang bagus, termasuk mungkin daya tariknya itu ya kan, ya ongkir gratis bisa saja kan. Ada yang begitu, bebas ongkir ada ya kan, yang lain tidak bebas tapi ya hanya untuk ke satu piece, ya per piece saja tiap potong ya kan. Jadi walaupun Anda bayar beli 5 tapi akan dihitung 1 kali ongkir, kan bisa saja begitu kan. Nah, sebagai daya tarik, yang penting wuduh ya, apa yang dijelaskan ke calon customer jelas, bla 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 bla, dan iltizam, komit, ya itulah begitu, tidak meleset ya. Nah begitu. Nah tadi pertanyaannya adalah boleh tidak apabila saya tetap mengambil tarif ongkirnya per baju. Ya. Asal itu yang dijelaskan di dalam iklan, di dalam apa kan begitu, bahwa ya per baju ya 1 ongkir kan begitu ya. Datang ke situ orang membeli 1, berarti kalau 2 baju 2 ongkir kan begitu ya. Oke. Hanya dia pinter ya kan, ke suppliernya ya minta dikirim banyak ya kan, atau harga borongan atau apalah istilahnya ya kan, taruhlah kodian ya. Kodian itu dengan nego dia ya 1 kali ongkir ya kan, berarti kan 20, bayarnya 1 kali ongkir. Nah, nyampe di rumah kan menjadi 20 pieces. Betul. Kan. Nah, pembeli membayarnya ya tiap potong. Bolehkah itu? Asal clear ya ketika dijelaskan ya kan, berarti itu semacam kecerdikan, kecermatan ya itu kan. Itu pernah di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain, namanya seorang Al-Bariki siapa begitu ya kan, ya begitu juga disuruh oleh Rasulullah SAW
menjual kambing ya, nih, dengan harga sekian, begitu kan, taruhlah 100 real, bawa ke pasar. Karena pinternya si Al-Bariki ini mampu menjual ya lebih dari 100, ya lebih dari 100 pokoknya, apa 200 atau 250, iya kan. Nah itu kan padahal amanatnya itu kan berapa, 100, tapi dia mampu menjual berapa, 200 ya kan. Nah ya itu udah selesai, uang diterima, pulang ya, tentu store ke Rasulullah, clear dia menjelaskan bahwa saya menerima amanat dari baginda Rasul begini-gini, tapi alhamdulillah saya kan punya kenalan di pasar dan lain-lain, ya saya bernego atau apa, ya lakunya ini lebih mahal, ya. Tidak marah Rasulullah, beliau tersenyum, kamu ini pinter, gitu kan, mudah-mudahan berkah, gitu. Ini kan termasuk juga ya mirip itu. Asal tidak ada dusta. Ya, baik, bismillah. Jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan kedua sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ustadz, saya mau konsultasi tentang penghasilan kepala keluarga yang bekerja di sebuah BUMN asuransi dan batasan fakir miskin penerima zakat. Jadi begini, selama ini saya bayar zakat di sebuah lembaga zakat yang lain gitu ya. Ternyata banyak saudara sepupu, sekakek senenek katanya gitu, saudara buyut yang kerjanya satpam, asisten tukang batu, jualan jamu gendong, cleaning service, pelayan toko dan lain-lain. Yang sebenarnya mereka berhak nerima zakat dari yang bersangkutan gitu saat gitu ya. Cuma dia selama ini menyalurkan zakatnya ke lembaga lain semacam itu. Nah, bisakah zakat langsung dibagikan kepada mereka? Kalau memang bisa, bertahap kepada beberapa orang, atau bagaimana caranya biar sesuai dengan ketentuan Islam? Itu Ustaz, dari Setianingsi di Salatiga. Ya, Masya Allah ya. Jadi perhatian untuk menunaikan kewajiban zakat sangat tinggi. Mudah-mudahan ya Allah ya berkahi dan yang bersangkutan menjaga semangat itu, insya Allah berkah ya. Ya, selama ini berlangganan lah menyalurkan zakat ke lembaga amilin ya. Betul. Ada BAZ kalau lembaganya itu ya dibangun oleh pemerintah tapi disokong oleh masyarakat. Inisiatif pemerintah dengan sokongan masyarakat, itu namanya BAZ, Badan Amil Zakat. BAZ itu bertingkat sampai ke daerah ya kan, Nas, provinsi dan daerah. Atau ada lembaga itu yang inisiatifnya dari masyarakat tapi didukung oleh pemerintah, namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat. Dua-duanya itu legal dan sah, itu saja harus kita dukung ya, sebab memang sejarah bangsa kita ini sinergitas ya, selalu saja sinergitas antara atas dengan bawah, bawah dengan atas kan. Jadi ini satu kultur yang bagus, makanya dikekalkan dalam undang-undang zakat juga, tidak didominir oleh pemerintah seolah-olah totaliter, tidak juga rakyat semua ya seperti mazhab sosialis ya. Jadi alhamdulillah ya, mazhab dalam Islam ini dan Islami ya menampung dua-duanya, berfungsi. Arahan dari atas itu regulasi, undang-undang dan lain-lain dibuat, tetapi juga melibatkan wakil-wakil rakyat, tapi kelembagaan juga yang diciptakan oleh rakyat, ormas atau komunitas juga mendapat tempat dan disokong, dibantu oleh pemerintah, itu alhamdulillah. Nah, afdolnya zakat itu ke amilin. Apakah amilinnya lembaga, BAZ atau LAZ, atau amilinnya komunitas, ada masjid begitu kan, atau ormas ya kan. Kalau lembaga itu kan berarti kan ada SK-nya. Nah, kalau komunitas yaitu kepercayaan masyarakat, itu amilin juga ya. Boleh juga langsung gitu.
Cuma lebih afdol kepada amilin. Kenapa? Ya, lebih menjamin atau kondusif terhadap keikhlasan. Ya kan. Ya, diterimanya amal itu kan selain sesuai dengan kaifiatnya secara syariah juga ikhlas. Ya kan. Nah, kan itu lebih bagus kalau disalurkannya dititip ke amilin lembaga. Karena kita tidak tahu lah, terserah amilin nanti dibagikannya ke siapa kita tidak tahu. Udah selesai, alhamdulillah. Nah, kalau langsung itu apalagi dikumpulkan fakir miskin dan lain-lain, oh zakat, ikhlas insya Allah, tapi ada celah bagi setan itu untuk ngobrak-ngabrik keikhlasan orang. Ya, kita ngumpulin, oh bener tuh Pak Haji itu tidak senangi oleh masyarakat, buktinya banyak. Nah, mulai gurur ya kan. Nah, di situ kan. Apalagi kalau sampai menimbulkan korban ekses karena berdesakan atau apapun ya, seperti yang pernah terjadi. Jadi itulah oleh karenanya tidak salah Al-Quran itu kan dalam nas itu ya, yang harus disalurkan itu kan wal amilina 'alaiha, karena itu lebih menjamin keikhlasan. Nah, bagaimana kalau ya keluarga sendiri ada ya yang lebih butuh ini dipadukan, bisa titip kepada amilin, kepada baz atau las, Bapak minta tolong keluarga kami ini ada ini. Ya, kalau fakir itu definisinya kurang dari 50% ya kecukupan kebutuhan hariannya. Ya. Kalau kasih angka kan 10 begitu ya. Nah, tapi yang bersangkutan hanya bisa nyumponin kebutuhan harian itu kurang dari 50%. Itu fakir namanya ya. Kalau miskin ya 50% lebih sedikit dan bergeser di situ, ya kan. Tentu ya pas-pasan banget, ya kan. Kalau ada dampak corona sedikit atau apapun itu akan jelok langsung ke fakir itu. Itu yang miskin itu jadi sangat rawan, ya kan. Itu miskin. Taruhlah masuklah lil fuqara wal masakin. Prioritas 1 fakir dulu, prioritas 2 adalah miskin. Nah, bagusnya tadi ya tetap ke amilin, lembaga amilin artinya, tapi boleh nitip Bapak untuk sipulan. Bahkan mungkin ketika dipetakan oleh Baz, cukup banyak ini zakat tahun ini, zakat fitrah atau zakat mal, ya kan. Nisabnya mustahik bagian fukoro sekian persen, masakin sekian persen. Setelah diuangkan besar ya, bisa karena akumulasi dari semua. Sedangkan kalau tadi langsung kan hanya dari yang bersangkutan, ya kan. Tetap lebih berkah, yang berjamaah itu lebih berkah, begitu. Boleh. Ya, tapi lebih afdolnya ya, ke amilin. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Sudah menjawab pertanyaan ketiga terkait dengan zakat ya, kepada siapa kita menyalurkannya dan melalui lembaga. Pertanyaan keempat ini datangnya dari Arif di Jakarta. Perjanjian hutang piutang murabaha, jual beli barang tidak tunai yang telah dibuat oleh kedua pihak, dapatkah dibatalkan secara sepihak karena menganggap ada riba di dalamnya, Ustaz? Lalu pihak yang membatalkan tetap ingin menguasai objek barang tersebut dan hanya ingin membayar seharga perolehan barang tersebut. Bagaimana, Ustaz? Jadi tiba-tiba membatalkan perjanjian karena menganggap ada riba, gitu ya. Tuh, agak jelimet ya. Ada complicated. Baik. Bolehkah seseorang itu membatalkan, mengurungkan satu akad ya yang sudah disepakati tentu saja
dalam hal ini murabahah atau apapun. Iya. Kenapa? Nah, karena diberitahu oleh ustadz atau yang lain atau hasil baca ternyata akad ini ya ada unsur ribawi di situ kan. Saya ingin menghindari lah begitu. Jadi bagaimana cara menghindarinya begitu kan? Bisa saja ya kan ke depan yang ini dah sudah terlanjur, bisa saja begitu modelnya, ke depan tidak lagi. Tapi dia begitu bersemangat, yang ini juga saya mau batalin kan begitu ya. Ya kalau membatalkan kan dua belah pihak terlibat ya. Tidak hanya saya batalin lah. Kalau pihak yang lainnya bagaimana itu? Nah di sini apakah pihak yang lainnya ya tadorroru ya kan, kena mudorot, dirugikan ya kan. Banyak kerugian itu, bukan hanya finansial, uang. Kalau dia perusahaan besar misalnya, ada kerugian namanya reputasi. Oh ternyata ya lembaga ini ya ada ribanya, tidak islami kan begitu. Buktinya si fulan ini cabut, kita membatalkan. Kan itu kerugian juga ya, bahkan kerugian bisa saja yang moral non materi itu lebih besar karena soal mengganggu reputasi kan. Nah, jadi al-iqalah itu dalam istilah fikih artinya minta ya, minta diurungkan. Bukan semata-mata langsung cabut. Jadi definisinya itu minta diurungkan dengan konsideran pertimbangan ini. Nah, hukumnya ada dua. Bagi pihak yang al-mustaqil minta memohon ya, mengajukan proposal untuk diurungkan boleh. Asal jelas konsiderannya, apa alasannya. Oh ini menurut saya, keyakinan saya ini ada ribanya. Walaupun mungkin pihak yang lain meyakini oh itu belum termasuk riba, tapi si pembeli ya meyakini itu riba, ya udah itu kan keyakinan itu penting. Oke. Tapi disampaikan yang namanya permohonan ya kan, tidak langsung cabut ya. Sampaikan kepada pihak penjual ya. Atau mitranya. Menurut mitranya sebentar ya kita undanglah kan di lembaga keuangan syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Iya, kalau masalah-masalah begini, iya dewan itulah yang lebih tahu, kita undang, jelaskan, kan bisa saja untuk memetakan persoalan. Atau kalau perlu juga datangkan yang lain kan. Nah, kalau ini kan langsung cabut tuh ya. Yeah. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan definisi iqalah. Kalau tidak sesuai dengan definisi iqalah, maka tidak sesuai juga dengan posisinya. Kebolehan itu orang mengajukan iqalah kalau mubarirotnya, alasannya itu jelas dan legal, jelaskan begitu. Satu. Yang kedua, kalau ada konsekuensi kerugian bagi atau pada pihak yang lain, maka si al-mustaqil yang mengajukan untuk mengurungkan itu bersedia untuk mengganti. Gitu. Sebab la doror wala diror fil Islam. Dalam Islam itu tidak dibenarkan ya orang itu memudorotkan sendiri atau apalagi memudorotkan orang lain. Memudorotkan sendiri seperti ya kata ini sepakat saya kira ya para dokter ya bahwa merokok itu kan memudorotkan. Ya, ini kan rokok dibeli oleh uang saya, disulut oleh korek api saya, lalu ya diminum oleh saya. Kan begitu ya? Bolehkah dalam Islam itu kan berarti kan memudorotkan diri. Itu tidak boleh. Sebab badan kita itu menurut tauhid itu milik Allah. Iya kan? Akhirnya kan orang itu ngaku juga kalau mau meninggal atau melihat orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua mengakui. Jadi pada titik yang terlemah itu orang mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika masih
gagah, ya badan saya, harta saya dan lain ini milik saya. Nah, itu krisis dalam akidah itu ya, perlu dibetulkan. Jadi ya kebolehan itu kalau tadi pertama sifatnya proposal, yang kedua tentu jelas alasannya, ya. Yang ketiga kalau berkonsekuensi merugikan pihak lain, dia bersedia untuk menggantinya. Begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Jawaban atas pertanyaan dari Pak Arif ya di Jakarta dan sangat jelas gitu ya. Pertanyaan berikutnya yang kelima. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Bagaimanakah cara merencanakan keuangan keluarga muslim yang baik? Apakah ada panduan detailnya? Berapa persentase untuk zakat, berapa persentase yang harus kita investasikan, berapa persentase untuk jalan-jalan atau hiburan, berapa persentase untuk konsumsi segala macam, Ustaz. Nah, ini datangnya dari Vita di Jakarta. Masya Allah, ini seorang manajer atau memang punya talenta mindset ya manajerial yang bagus sehingga hidupnya ini ingin ya termanage dengan baik ya, termasuk dalam hal perencanaan keuangan keluarga ya kan. Ada aspek kualitatif, ada aspek kuantitatif. Aspek kualitatif ya pastikan bahwa kita ya seperti hanya sekarang ini isolasi ya kan, musimnya isolasilah rumah kita, jangan sampai ada unsur haram ya dan syubhat ya masih remang-remang masuk ke rumah kita gitu. Seperti hanya kita menjaga jangan sampai ada potensi wabah masuk ke rumah kita kan sekarang ini, termasuk ke anak kita dan istri kita. Harus lebih ya serius dalam masalah halal dan haram. Ya, kan begitu. Ini itu bagus. Jadi petakan dulu itu. Oke lah, berarti penghasilan ini halal insya Allah. Kalau ragu tanya ya kan. Sebab zaman sekarang ini ya kalaulah orang itu tidak makan riba, sulit untuk menghindar dari debu riba. Begitu sabda Rasul SAW. Itu akhir zaman akan seperti itu. Barangkali juga zaman kita ini sudah masuk lah ya. Kalau orang itu rumahnya tidak betul-betul masuk ya penghasilan ribawi, tapi ada debu begitu, ya kan, campuran artinya. Contoh misalnya, kalau bankir konvensional based on interest udah jelas, itu kan walaupun tidak seluruhnya haram, tapi tidak terlepas dari unsur riba. Mode-mode seperti itu kan, yang lain-lain lagi kan jadi. Oke, itu pertama yang kualitatif, normatif. Yang kedua, kuantitatif. Apa saja hak dan kewajiban. Lagi-lagi kan. Kewajiban dulu dong. Yang benar itu kewajiban terhadap harta kita apa? Satu, zakat. Oke. Zakat infak sedekah masuk. Utang, terus apa begitu. Kalau ada cicilan-cicilan atau apa begitu kan. Iuran-iuran sosial, RT, RW dan lain-lain. Itu dulu ya kan keluar begitu. Walaupun zakat itu sebagian orang ini kan kalau ada surplus ya, iya. Tapi kalau mau ya melatih jiwa kita ini untuk ya lembut ya begitu. Dulu kan jadi pos zakat itu seperti hanya pos pajak yang tidak bisa dibelakangkan karena itu harus ya kan dari pemerintah. Ya pos zakat juga didahulukan. Toh ya rata-rata 2,5% saja, tidak besar. Kalau penghasilannya 100 juta misalnya
toh sudah potong-potong lain, netnya misalnya 70 juta, 2,5%-nya hanya 3,5 juta. Ya, Kurang lebih. iya 3,5 juta. Ya, gitu. Jadi itu dulu selesai. Ya, baru ya kan untuk kebutuhan ini ada istilah orang tua ini. Jangan lebih besar pasak daripada Tiang. Nah, ini kaidah saya kira penting sekali ya kan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya pengeluaran itu pastikan jangan lebih gede daripada pemasukan ya. So, akan defisit kan, akan repot kan begitu. Ya, nah apa saja yang pemasukannya ini totali per bulan ini sekian, taruhlah ada bonus-bonus ya dari yang rutin ya tambah sekian, terus yang ya expansionnya pengeluarannya ini ada pengeluaran tetap tadi kan, ada pengeluaran yang insidental ya bisa saja ya seperti sekarang ya musim tentu kita berbagi itu kan ada pengeluaran insidental ya kan, itu yang Allah ciptakan ya kan untuk kita, ada pengeluaran insidental ya, ada keluarga yang sakit di kampung itu kan insidental juga kita bantu atau apalah ya begitu. Jadi siapkan pos untuk pengeluaran yang insidental, itu penting itu. Nah baru setelah itu ada surplus, alhamdulillah ya kan, ya surplusnya ini tentu tadi kalau mau ya zakat penghasilan kan ada hitung-hitungannya ya, zakat, infak, sedekah ya silahkan kan begitu. Baik, demikian Ibu Vita di Jakarta terkait dengan perencanaan keuangan sudah disampaikan oleh Ustadz Surahman Hidayat. Mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari beliau. Disiasati lah tadi, tidak membayar pajak progresif dengan cara